Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa untuk penjelasan materi kita udah memasuki bab 2. Untuk bab 2 yaitu mengenai himpunan. Ibu akan menjelaskan untuk penjelasan hari ini, pertemuan hari ini, yaitu mengenai tentang himpunan dan jenis-jenis himpunan. Himpunan itu sendiri terdiri dari pengertian himpunan, penyajian himpunan, keanggotaannya suatu himpunan, dan banyak anggota dari himpunan. Untuk jenis-jenis himpunan nanti ada yang dimaksud dengan jenis himpunan tak terhingga, jenis himpunan terhingga, ada juga himpunan nol, himpunan kosong, dan seterusnya nanti yang akan Ibu lanjutkan untuk penjelasannya. Pengertian himpunan itu yang Ibu lingkari kuning itu adalah pengertian tentang himpunan. Untuk himpunan di dalam matematika itu istilahnya istilah di matematikanya itu kumpulan, kelas, kelompok maupun gerombolan. Dan himpunan dalam istilah matematika itu harus ada benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Terus Ibu kasih tanda checklist sama silang itu adalah yang dikasih tanda checklist adalah contoh dari kalimat himpunan yang benar, dan yang dikasih tanda silang itu contoh dari kalimat kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Untuk yang Ibu checklist itu seperti kumpulan transportasi roda 4 itu secara definisinya itu untuk anggotanya bisa jelas disebutkan. Untuk transportasi roda 4 semisal mobil. Dan untuk kumpulan buah yang dimulai dengan huruf M itu bisa dijelaskan, disebutkan. Contohnya melon, mangga, maka bisa itu termasuk ke dalam contoh kalimat himpunan. Nah, kalau yang Ibu kasih tanda silang, kenapa bukan disebut contoh, bukan himpunan? Sebab untuk lukisan indah itu tidak bisa jelas disebutkan anggotanya. Begitu juga dengan kumpulan makanan enak. Untuk kata indah, enak itu orang akan berpikirnya beda-beda tergantung ke contohkan A sama dengan ada anggota 1, 2, 3. Itu selalu didahului kalau kalimat himpunan didahului dengan huruf. Huruf-huruf tersebut dituliskan dengan huruf kapital. Seperti contoh ada A, B, C, dan bisa dituliskan dengan huruf abjad yang lainnya. Benda yang termasuk himpunan yang ditulis juga menggunakan anggotanya itu menggunakan kurung kurawal. Suatu benda juga yang termasuk suatu himpunan itu dituliskan dengan simbol yang seperti Ibu garis bawah ini, elemen ini ditulis E, dan kalau yang tidak termasuk anggota himpunan tersebut Ibu tuliskan E, ditulis silang, ada garis silang, garis dicoret seperti Ibu contohkan dengan garis di bawah biru ini untuk elemen yang termasuk dalam anggotanya. Yang dicoret itu untuk elemen atau anggota yang tidak termasuk. Contoh ada P sama dengan kurung kurawal, ada anggotanya 1, 2, 3. 1 tuliskan bahwa 1 itu anggota dari P, dituliskan 1 P. 4 itu bukan dari anggota dari P, karena anggota P itu hanya dituliskan 1, 2, 3, berarti 4 bukan termasuk anggota P, maka dituliskan 4, E-nya dicoret, P. Terus anggota himpunan yang ditulis anggota berbeda, ya. Anggota himpunan yang ditulis itu anggotanya yang berbeda. Contoh ada B, ada tulisan matematika. Itu
itu kalau ditanyakan anggota himpunan tersebut itu hanya dituliskan ada M, ada A, ada T, ada E, ada I, ada K. Jadi kalau ada 2 A di matematika itu tapi hanya dihitung atau ditulis 1. Untuk banyaknya anggota himpunan itu dituliskan N, dan yang N-nya itu bisa dituliskan dengan huruf yang dimulainya. Misal ada N A, N B, N C, dan N seterusnya. Jika di situ matematika B sama dengan ada M A T E I K. Nah, berarti yang ditanyakan jumlah anggotanya itu disebutkan dengan N, terus di dalam kurung B itu jumlah anggota dari M A T I K itu kita jumlahkan itu ada 6, berarti N dalam kurung B sama dengan 6. Penyajian himpunan. Untuk penyajian himpunan itu ada 3 cara, yaitu yang pertama bisa dengan mendaftar anggotanya, yang kedua dengan kata-kata atau menyatakan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh dengan mendaftar anggotanya. Nah, Ibu ada contoh kalimat dari A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kalau disajikan himpunan tersebut dengan mendaftar anggotanya, tinggal dituliskan A sama dengan, jangan lupa dituliskan kurung kurawalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dengan mendaftar anggotanya. Jika dengan kata-kata, contoh dari kalimat A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, itu kalau dengan kata-kata tidak usah kita membubuhkan kurung kurawal, hanya kita menuliskan A sama dengan, lalu kalimatnya ditulislah kalimat dari A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, jadi A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10. Itu dengan kata-kata. Kalau disajikannya dengan notasi pembentuk himpunan, itu kalimat dari A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, itu akan ditulis A sama dengan, ini bubuhkan lagi kurung kurawalnya, lalu dalamnya X garis X kurang dari atau lebih besar dari 10, dan X itu elemen bilangan asli. Ibu ulangi lagi, A sama dengan, disimpan di dalam kurung kurawal, X garis X kurang besar dari 10, X E bilangan asli, dan X itu sama dengan anggotanya. Jadi yang dimaksud X itu anggotanya, dan E itu adalah elemen atau yang termasuk anggota dari bilangan asli. Jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu ada himpunan berhingga. Contohnya, A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 100. Keanggotaan dari himpunan A itu, himpunan bilangan asli yang kurang dari 100 itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99. Karena di situ anggotanya banyak, maka hanya dituliskan dari awal, hanya dituliskan 3 bilangan 1, 2, 3, lalu dibubuhi titik 3, dan artinya itu seterusnya, lalu diakhiri 99. Kalau ditanyakan jumlah anggota dari himpunan tersebut itu ada 99. Jadi himpunan berhingga itu himpunan yang anggotanya banyak sehingga tidak bisa dituliskan semuanya.
Lanjut ke himpunan tidak berhingga. Untuk himpunan tidak berhingga itu contohnya ada B sama dengan himpunan bilangan ganjil lebih dari 5. Himpunan bilangan ganjil lebih dari 5 itu bisa dimulai dari 7, 9, 11, dan seterusnya. Karena di situ dituliskan himpunan bilangan ganjil lebih dari 5, tidak menuliskan untuk peraturan lainnya, jadi dituliskan 7, 9, 11 dan seterusnya, sehingga jumlah dari anggota himpunan tersebut juga tidak bisa dituliskan berapa dan juga tidak bisa dituliskan sampai berapanya, maka itu yang disebut himpunan tidak berhingga. Selanjutnya ke himpunan kosong. Kalau untuk himpunan kosong itu himpunan, contohnya himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Himpunan yang nama bulan yang diawali dengan huruf K itu tidak ada, sebab bulan hanya ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Apakah ada yang diawali dengan huruf K? Tidak ada. Jadi dituliskan bahwa A sama dengan mendaftar anggotanya itu kosong. Dan kalau ditanyakan anggotanya ada berapa, anggotanya juga ada berapa, tidak ada. Jadi cukup menuliskan jumlah anggotanya itu 0 dan mendaftar anggotanya itu kosong di dalam kurung kurawal itu. Untuk himpunan 0, contoh untuk himpunan 0, himpunan A sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Nah, dituliskan anggotanya, mendaftar anggotanya A sama dengan himpunan yang bilangan cacah yang kurang dari 1 itu 0. Untuk anggotanya itu sama dengan 1 karena hanya ada bilangan 0 saja. Makanya disebut himpunan 0. Selanjutnya, untuk himpunan yang sama. Contoh himpunan yang sama yaitu harus selalu ada 2 himpunan karena akan dipasangkan. Himpunan yang sama itu contohnya ada himpunan A sama B. A anggotanya itu terdiri dari K, U, R, A, S dan B, R, A, K, U, S. Jumlah kedua anggota himpunan tersebut jumlahnya 5. Semuanya ada 5, sama. Dan untuk pendataan anggotanya juga ternyata sama. Di A dengan B. Huruf K ada di A, di B juga ada. Huruf U di A ada, di B juga sama ada. Huruf R di A ada, di B juga ada. Huruf A di A ada, di B juga ada, dan huruf S di A ada, di B ada. Walaupun posisinya itu tidak sesuai, tapi itu anggotanya sama dan nilainya juga, jumlah nilainya sama, maka itu disebut himpunan yang sama. Sedangkan untuk himpunan yang sederajat itu anggotanya, kedua himpunan itu anggotanya tidak sama, hanya mempunyai jumlah yang sama. Seperti yang Ibu contohkan itu, ada anggota A, itu anggotanya KOTA, sedangkan B TARO. Tetapi kedua himpunan tersebut mempunyai jumlah anggota yang sama. Maka itu disebut himpunan sederajat. Untuk penjelasan materi pertemuan hari ini cukup sekian, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.